Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyai'in wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita panjatkan karena pada siang hari ini karena rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih dikumpulkan oleh Allah. Alhamdulillah di tempat atau di rumah Allah yang Allah cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada penghulu umat, penghabisan para nabi, pemimpin para rasul, yaitu baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk sahabat beliau, keluarga beliau, para tabi'in, tabi'in yang insyaallah mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di tempat ini yang selalu mengikuti ajaran beliau dari dunia hingga yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan saya khatib akan menyampaikan sesuatu yang bahwa Allah itu ternyata masih menunggu kehadiran hamba-Nya. Disebutkan dalam kitab Masailul Ibad bahwa an Sa'ad bin Hilal, diriwayatkan dari Sa'ad bin Hilal, beliau menyatakan bahwa innal abda idza adzaba ila Allahi famannallahu alaihi arba'a khisalin. Ulama terdahulu setelah Rasulullah SAW ini menyatakan bahwa sesungguhnya seorang hamba, sesungguhnya seorang manusia. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita ini adalah manusia yang selalu dalam salah dan dosa. Entah per menit, entah per jam, entah per hari, entah per minggu, entah per bulan atau setahun, kita selalu dilumuri oleh dosa-dosa. Tapi imam besar ini menyatakan bahwa ketika seseorang hamba itu melakukan dosa yang setiap hari, setiap jam, bahkan setiap minggu atau setiap bulan, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu masih memberi kecepatan. Famanallahu alaihi arba'a khisalin. Allah masih berikan kesempatan itu 4 macam kesempatan kepada orang pendosa. Jadi umat Nabi Muhammad ini Allah tahu pendosa, tapi Allah tunggu. Ternyata tobat kita ini datang kepada Allah, ternyata Allah tunggu. Bahwa beliau menyatakan yang pertama adalah la yahjubu anhu rizqahu. Seorang pendosa atau seorang manusia yang telah melakukan dosa setiap hari, tapi Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah menutup pintu rezekinya. Bayangin hadirin, kalau dosa yang kita lakukan setiap hari
dan Allah murka. Allah tutup rezeki manusia, mati manusia semuanya hadir. Nggak ada yang hidup karena rezekinya Allah tutup. Tapi Allah nggak gitu. Allah kepada hambanya begitu sayang, terutama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu Allah bilang, ulama ini nggak pernah ditutup pintu rezekinya. Yang dagang setiap hari dapat untung, yang kerja setiap bulan gajian, yang bisnis apapun itu nggak pernah pintu rezekinya ditutup oleh Allah. Padahal dosa setiap hari kita lakukan. Tahu apa nggak tahu, sengaja atau nggak sengaja, ngomongin orang. Tadi habis fitnah orang, masya Allah. Itu dosa yang kadang-kadang kita nggak berasa, setiap hari banyak hadirin. Tapi Allah nggak pernah nutup pintu rezeki kita itu. Begitu hebatnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah layah jubu anhu sihhatahu. Manusia yang melakukan dosa setiap hari, tapi Allah nggak pernah menutup itu pintu sehat, pintu kesehatannya nggak pernah Allah tutup. Bagaimana kalau manusia itu setiap hari berdosa, lalu Allah cabut nikmat sehatnya? Manusia semuanya terkapar hadirin. Baik di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit, itu udah menumpuk. Kalau Allah mau bisa seperti itu. Itu kalau Allah mau. Tapi Allah nggak gitu. Ternyata pintu sehatnya tetap Allah berikan itu. Padahal setiap hari Allah bilang, aku tahu hamba. Allah bilang kullukum khata'in wa khairu khata'in, kullukum khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Allah bilang semua kamu adalah pendosa sebetulnya. Tapi sebaik-baik kamu adalah orang yang berdosa tapi tobat kepada aku. Itu aku senang. Tiap hari istighfar, tiap hari bertobat kepada Allah, aku senang. Itu tadi ada dua hal. Yang pertama, kita berdosa, Allah nggak angkat pintu rezeki kita. Yang kedua, Allah nggak angkat kesehatan, nikmat sehat kita. Nggak angkat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah la yudhiru dzambahu. Manusia melakukan dosa setiap hari, Allah itu nggak pernah tunjukkan dosa kita di depan orang. Begitu Allah. Allah nggak tunjukin dosa kita di depan orang. Kalau Allah tunjukin, masya Allah, habis kita. Yang babak belur, yang benjol di sini ini, karena Allah tunjukkan itu segala dosanya. Tapi Allah nggak gitu sama hamba, sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah nggak pernah tuh Pak, kita melakukan dosa tadi habis bohongin teman apa segala macam tadi pagi, terus datang pada Allah. Allah nggak tunjukin kita itu di depan orang-orang. Nggak pernah Allah begitu tunjukin dosa kita di depan orang. Nggak pernah. Habis babak belur kita kalau ditunjukin sama Allah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah la yu'aqibuhu ajilan. Manusia melakukan dosa setiap hari, tapi Allah itu nggak pernah mengazab langsung di tempat itu. Itu hebatnya Allah. Nggak pernah langsung disiksa orang. Kalau Allah mau, Allah bisa. Apa aja Allah bisa. Tapi Allah terhadap hambanya nggak mau begitu. Malah Allah nyatakan, aku tunggu kalian datang kepada aku memohon ampun. Itu aku suka tau. Sama Allah kita ditungguin bahwa kita bertobat kepada Allah SWT. Kalau Allah mau Pak, kalau Allah mau diazab aja langsung waktu itu melakukan dosa. Entar mata kita jadi nggak melihat sebelah, entar tangan jadi cacat atau kakinya cacat. Allah bisa itu. Gak ada yang mustahil buat Allah, itu gak ada yang mustahil. Tapi Allah gak gitu, terutama kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah begitu sayang terhadap umat Nabi Muhammad, sehingga ini hal-hal ini menimbulkan
sifat kecemburuan lah. Sama nabi-nabi sebelumnya. Baik Nabi Adam, Isa, Musa, semua sampai mereka bilang begini, ya Rab, kalau boleh saya jadi umat Muhammad aja ya Rab. Begitu engkau manjakan itu umat Muhammad. Kalau boleh saya jadi umat Muhammad aja deh, gak usah jadi nabi. Itu nabi-nabi terdahulu apa yang ngomong begitu. Begitu sayangnya kita Allah terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam satu ayat Allah nyatakan bahwa Allah bilang kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Apa kata Allah ini? Hai Muhammad, sudah aku serahkan kepada engkau semua Muhammad. Mau apa aja terserah engkau Muhammad. Mau hidup gimana terserah engkau Muhammad. Aku ingin engkau ridho. Aku ingin engkau senang Muhammad. Atas keputusan apa ini yang aku berikan, mudah-mudahan engkau ridho dan aku berikan semua yang kau mau Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, apa kata Nabi Muhammad? Ayat ini ternyata dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahi la arda wa wahidun min ummati fitnah. Demi engkau ya Allah, aku belum ridho, aku belum senang ya Rabb kalau satu orang umatku itu masih ada di neraka. Aku belum senang ya Rabb. Aku pengen umatku selamat semua ya Rabb. Kata Allah, silakan Muhammad, nanti itu urusan aku. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan daripada 4 hal tadi kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala menunggu hamba-Nya yang kembali kepada Allah dengan ucapan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Mudah-mudahan kita semuanya jadi hamba-hamba yang dijaga oleh Allah SWT dari perbuatan maksiat, dan kita jadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah